Wanita ini pun tubuhnya dibalur dengan lumpur. Dia menjalani terapi tulang untuk mengembalikan tubuhnya yang lumpuh. Wanita bule ini terus mengikuti arahan dari dokter Sidat walaupun tubuh halusnya itu harus dilumuri lumpur berkali-kali. Namun dia tetap yakin dengan apa yang dilakukan. Dokter ini dalam kegalauan tingkat tinggi. Agak berusaha mencari tahu maksud dari semua ini. Tapi pas Aga lagi jalan-jalan enggak jelas. Dia melihat bayangan masa lalunya. Di saat itu, Aga lagi dihukum oleh ibunya. Tapi ibunya selalu mendukung si Aga, tanpa pernah meragukannya. Kemudian masuk ke ruangan paling serem, seorang diri. Dia mengalami hal-hal aneh yang terjadi di rumah hantu ini. Lalu sebelumnya Kumar yang hilang. Ini ternyata berada di sana, nempel di langit-langit di rumah itu. Setelah agak dikagetkan dengan hal itu, tiba-tiba Pena juga muncul di sana. Anehnya Pena berbicara dengan bahasa Prancis. Ya kalau diartikan, Aga itu harus segera keluar dari ruangan itu. Kalau tidak, dia akan mati. Namun Aga yang penasaran ini tidak mau pergi. Dia malah mau mencari tahu ada rahasia apa di balik ruangan ini. Tapi tiba-tiba hantu Jacqueline langsung mengamuk lah. Pas Aga menghampiri Pena yang pingsan, Aga melihat ada sebuah jurnal yang tergeletak. Penasaran apa isi dari jurnal itu? Aga dan si Pena pun membaca jurnal itu bareng-bareng. Dan kita pun dibawa flashback lagi ke tahun 40-an. Ceritakan setelah Jacqueline sembuh. Dia mengundang wartawan dari Perancis untuk wawancara. Dr. Sidat, Jacqueline ingin dunia tahu kalau ada dokter hebat dari India. Di sana Dr. Sidat pun ditanyai asal-usulnya. Dan kenapa dia ingin menjadi dokter. Lalu selanjutnya kita pun dibawa flashback. Dalam flashback, di sini Sidat pun bercerita kalau dia merupakan keturunan suku. Sidat suku yang terkenal dengan ilmu pengobatan, tradisional dan magisnya. Ayahnya merupakan kepala suku Sida yang bernama Rubah. Ardor sedangkan ibunya bernama Faedah Vivari. Di saat itu, dokter-dokter Inggris mulai berdatangan ke India, membawa ilmu pengobatan modern. Karena hal itu juga lah, pengobatan Sida mulai dilupakan orang, sampai di 15. Terjadilah wabah Black Death yang membunuh 50% populasi dunia. Semua negara bingung mengatasi wabah itu. Tapi ada satu dokter yang bilang, kalau dia punya obat penawar wabah itu, siapa lagi kalau bukan si Rao Bahadur. Tapi penemuan obat rawa itu malah ditertawakan oleh semua orang. Karena hinaan dan tekanan yang amat besar, Rao Bahadur pun akhirnya meninggal dunia karena depresi. Karena hal itu juga lah, Sidat kecil berjanji kepada almarhum ayahnya, dia akan membuktikan ke dunia kalau pengobatan Sida akan menyelamatkan dunia. Kemudian di usianya yang ke-16 tahun, Sidat nekat pergi ke Perancis untuk belajar ilmu kedokteran modern. Bagaimana cerita ini selanjutnya? Saksikan di part selanjutnya.